Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Sulu. Di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi, produk baru dari Wearcom. Ya, ternyata Wearcom ini semangat sekali produknya, ada di pasaran cukup baik ya. Jadi kali ini ada lagi Wearcom dan memberikan suasana baru lagi Wearcom ya. Jadi bukan hanya Bofeng dan lain-lain, tapi Wearcom juga berusaha memberikan suasana baru juga. Artinya harganya juga mereka tidak terlalu tinggi. Mereka juga mempunyai produk-produk yang kelasnya di bawah juga ya, entry level, tapi dengan kualitas mungkin yang lebih baik sedikit daripada yang lain. Kemungkinan seperti itu, tapi nanti kita lihat saja apakah betul Wearcom tetap lebih baik ataupun Wearcom mempunyai sedikit kelebihan dibandingkan yang lain. Nanti akan kita lihat. Dengan satu produk ini, sebelum kita review produknya, kita minum kopi dulu. Kopi hitam. Bismillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Oke, buat teman-teman yang lagi sakit atau yang lagi dalam keadaan yang tidak sehat, mudah-mudahan segera lekas sembuh ya. Dan bagi yang sehat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan untuk kita tetap bisa beraktivitas. Apakah dia ini Wearcom yang akan saya review adalah Wearcom WRKey 7 ya. Wearcom WRKey 7. Nah, ini adalah sebuah produk baru ya dari Wearcom yang biasa kalau kita dengar Wearcom mesti powerful 5 watt, 10 watt ya. Tapi kali ini berbeda ya. Wearcom mengeluarkan sebuah radio dengan power 5 watt. Tapi operasionalnya bisa 3 band ya. Artinya 3 band itu bisa VHF, UHF dan UHF low. Ini sama dengan WRW UV9. Jadi buat teman-teman yang cari frekuensi 350, oh ya saya lupa ya, waktu itu saya sempat jawab WRW tidak ada, ternyata ada di WRW ya. Di frekuensi 350 ada di WRW UV9 ya. Anda bisa cari di situ, dan ini juga ada 350-nya, lebih powerful, 5 watt tapi powerful 5 watt ya di 350. Nanti akan kita coba tes apakah benar Wearcom seperti itu. Dan tentunya Wearcom selalu mengeluarkan produk yang waterproof ya. Waterproof. Dan apakah juga ini produk ini keras seperti yang kemarin saya uji dengan WR808? Nanti kita lihat saja apakah benar ini produknya keras, tapi itu pengujiannya selanjutnya nanti ya. Yang saya lanjutkan sekarang ini adalah, yang saya review sekarang ini adalah yang dasar-dasarnya dulu. Nanti untuk yang selanjutnya adalah yang produk pengujian ekstrim, nanti kita akan tes. Jadi jangan salah beli produk. Mari kita coba ya. Kita tes dulu Wearcom WRKey 7 ini seperti apa, kita lihat dari dekat. Jangan kemana-mana. Wearcom WRKey 7 yang ada di depan kita. Sama-sama nanti kita lihat Wearcom Key 7 ya. Dan ini adalah produk paling baru yang keluar dari Wearcom. Dan sekilas Anda mungkin sudah sedikit familiar dengan modelnya ini ya. Nah, modelnya kayak Alinco. Tapi nanti ketika Anda lihat dari dekat, nggak sama dengan Alinco. Nah ini kalau dilihat dari sekilas seperti ini sama ya, tapi nggak sama sekali ya, nggak sama ya. Nanti kita lihat. Oke, ini WRKey 7 di sini spesifikasinya IP66 waterproof, transceiver proporsional, dan di sini bisa bekerja di 3 band ya, 3 band untuk transmitnya ya. Jadi dia bisa di 136 sampai 174, 350 sampai 390, 400 sampai 438. Nah, dia juga bisa RX di air grand, air ITC atau air band ya. Kemudian FM juga bisa, dan di frekuensi 250 juga bisa untuk receive ya. Kalau Anda mau receive di 250 juga bisa untuk di situ ada satelit militer di situ ya. Oke, samping juga seperti ini aja. Ini dosnya, pertama saya kira wah ini dosnya agak sedikit rusak atau apa. Ternyata tidak, ini gambar air teman-teman ya. Jadi kalau Anda menerima box ini bukan tapi ini adalah gambar air. Jadi seperti ini air. Jadi ini waterproof, jadi ini air ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini airnya. Nah, oke, kita langsung saja buka untuk produk dari Wearcom WRKey 7 ini ya.
Kita buka dalamnya seperti apa. Nah, ini dia, kita buka dalamnya ada kartu garansi dari Wearcom. Seperti ini kartu garansinya. Kemudian ada buku petunjuknya ya. Ada buku petunjuk secara segaris besarnya. Dia satu buah lembaran besar seperti ini ya. Dan nanti Anda bisa buka aja. Ini manualnya sudah berbahasa Indonesia, jadi sangat gampang sekali Anda bisa ini nanti gunakan ya. Seperti biasa kita dapatkan desktop chargernya, kemudian kita dapat antenanya, kita dapat baterainya, kita dapat HT-nya. Oke, sekilas informasi saja untuk harga, kisaran harga dari Wearcom WRQ7 ini sekitaran 625 kurang lebihnya. Mungkin bisa lebih, bisa kurang enggak, tapi mungkin bisa lebih ya. Jadi average-nya di 625.000. Oke, kita dapat baterai, kemudian kita dapat belt clipnya seperti ini dan talinya ya. Oke, kita taruh aja dulu. Dan sekali lagi saya informasikan buat Anda kalau untuk nyari kabel programnya nanti dijual terpisah. Karena ini waterproof, 5 watt waterproof, dia tidak seperti yang WR88 Plus ya. Dia beda untuk anunya. Dia beda untuk sampingnya seperti itu ya. Dan nanti kalau Anda mau membutuhkan kabel programnya itu nanti seperti ini ya. Kabel programnya seperti ini, seperti ini, dan ini nanti silakan aja cek di pasaran ya untuk. Oh bukan, ini bukan kabel program teman. Ini untuk handsfree-nya. Ya ini untuk handsfree-nya. Ya ini untuk handsfree-nya dijual terpisah. Kemudian kabel programnya, nah ini kabel programnya seperti ini. Ini juga dijual terpisah. Nanti Anda bisa cari saja di toko-toko online terdekat ya. Oke, kita langsung saja untuk review radionya. Oke, ini adalah sebuah HT 5 watt tapi baterainya gede banget ya. Jadi Anda punya HT 5 watt tapi baterainya besar banget ya. 3600 mAh ya. 7,4 volt. Kalau yang 10 watt aja awet, apalagi hanya 5 watt. Waduh, awet banget pasti ya. Oke, ini ada spesifikasinya di sini tertulis seperti itu. Kita masukin aja baterainya. Nah, di sini kalau kita mau pakai handsfree atau apa tadi ya, kita buka di sini. Dan ini tidak lubang seperti WR88 Plus atau WR808 jacknya masuk ya. Tapi ini pakai pin ya. Anda bisa lihat pin seperti ini. Jadi benar-benar rapat ya, benar-benar rapat ini benar-benar rapat. Ini waterproofnya benar-beneran ini ya. Kalau saya nggak salah ini pasti benar-beneran. Oke, di sini ada tombol-tombolnya dan sekilas memang kalau Anda tadi bisa bilang kalau Anda lihat ini seperti Alinco, ternyata setelah kita lihat dari dekat enggak ya. Nah, Anda lihat nih, tebalnya aja udah kayak gini, baterainya aja udah beda ya, sampingnya ini BTT-nya. Nah, ini BTT-nya dari karet ya. Oke, ini shortcutnya ada 2 nih untuk lampu indikator. Ya, ini tombol-tombolnya dan di sini tombol on off sama volume. Ini pakai SMA female ya, SMA female ini ya. Ini antenanya seperti ini, antena barunya ya. Dari Wearcom WRQ7. Oke, kita pasang aja. Kita hidupin seperti apa ya. Oke, seperti biasa kalau dihidupin ini sama dengan DL808 ya. Untuk secara operatingnya sama dengan DL808, tapi beda fiturnya ya. Jadi saya matiin dulu, tadi udah mati ya. Ini mudah-mudahan udah mati. Nah, jadi sama ya dengan DL8000 seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya hidupin sama persis tampilannya, keluarnya juga, menunya juga sama persis. Tapi ada tapinya ya. Radio ini bisa nge-scan ya, bisa nge-scan frekuensi radio yang tidak ada layarnya ya. Tapi saya lupa bawa radionya ya. Tapi ini bisa nge-scan ya. Jadi ada menu scanningnya. Kemudian
Di sini juga ada radio FM-nya, juga ada airband. Nah, misalnya airband. Nah, ini kan channel ya. Kalau kita mau ke VEVO, kita pencet lagi sekali lagi untuk tanda exit-nya ini. Nah, itu masuk VEVO. Kalau kita tekan agak lama, tekannya lama, ini pindah ke bawah. Tekan lagi lama, dia pindah nanti kayak ke atas ya. AB ya. Ini harus tekan lama, dia akan pindah gitu ya. Untuk programnya tadi. Nah, kalau kita mau airband, nah ini kita coba ya. 1, 2, 3. Untuk frekuensi di sini airbandnya ini. Tekan lama, kita pindah ke bawah. Nah, satunya lagi, siapa tahu bisa kita terima airbandnya. Ya, kita coba volume. Ya, frekuensinya masih kosong ya, belum ada. Kemungkinan belum ada. Jadi nanti kita coba lihat lagi seperti apa. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ini jadi tampilannya seperti ini. Kita belum bisa ngetes airband karena udah sepi nih. Sementara ada acara besar di Jogja, itu pernikahannya anak Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Jadi mungkin penerbangan juga ini kayaknya sepi nih. Ini nggak ada. Biasanya rame bunyi di sini ya. Oke, ini juga dual watch ya. Ini dual watch. Jadi kalau Anda nanti mau, ini kan layarnya terang banget ini. Kalau saya shooting nggak kelihatan ya. Jadi ini harus saya pencet agak lama, dia mati ya. Untuk mematikan layarnya ini, lampu layarnya ya. Oke, kita coba menu-menunya. Di sini menunya ya, seperti yang saya bilang persis dengan DL8000 dari Dalkom ya. Jadi kita naik turunnya pakai ini, pan atas bawahnya. Ada beep, Roger, standby. Nah, ini standby di sini dual watch ya. Jadi kalau Anda nanti mau dual watch, di sini tulisannya standby malahan ya. Jadi nanti ada tulisannya dual watch ini, DW ya. Kemudian text priority, keylog, backlight. Ini backlight untuk waktu hidup lampunya berapa menit, berapa detik ya. Save mode, frekuensi step. Nah, frekuensi stepnya ini lumayan banyak ya. Jadi frekuensi stepnya sampai paling rendah itu 0,25. Ya, biasanya sampai 5 kilo aja, ini sampai 0,25 kilo. Mantap ya. Kemudian frekuensi direction ini untuk shift kalau misalnya kita mau repeater ya. Kita mau repeater, nanti dia plus atau minus ini. Nah, coba ya, saya pencet menu. Nah, nanti bisa di add, misalnya kita pilih add ya. Nah, nanti dia akan milih yang plus atau minus nanti ya di situ. Jadi kita matikan aja frekuensi directionnya tadi mana ini ya. Oke, kita off. Kalau kita add tadi kan gini ya, add. Nah, di sini nanti ada sub, ada off ya, kita off aja lah ya, kita off. Oke, ya, offset ini frekuensi offsetnya untuk tadi ya, directionnya itu berapa. Bandwidth ini ada untuk bandwidth narrow atau wide, fox, scale. Nah, ini ke tingkat kepekaan yang makin kecil makin peka gitu ya. Kemudian power, nah di sini high low, powernya ini sisi high ya sekarang. Kemudian TOT, terus Bisilog, scramble, kemudian scan band, frekuensi scan, nah ini CTSS sama DCS, ini untuk kita masukkan ke repeater ya. RxCTDC, TXCDC, inskripsi, mood code, radio, kemudian radio standby, maksudnya ini dual watch untuk radio. Jadi kalau misalnya frekuensi lagi dipakai, radionya mati, tapi begitu frekuensi tidak dipakai, radionya hidup ya. Tail tone,
memory channel, delete channel, initial, kemudian voltage, addition ya. Ini voltage, kalau kita mau lihat voltase kita pencet. Nah, ini sementara kalau 8,2 volt ini penuh ya. Oke. 8,2 volt penuh. Nah, sekarang ini nggak ada lampu ya, nggak ada lampu. Jadi kalau FM tinggal kita pencet menu FM. Sorry, kita pencet FM aja langsung ya. Sebentar, ini agak lama ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pencet FM agak lama keluar ya. Ya memang tombolnya agak keras dikit. Ya, kita coba lihat. Tersambung kembali Bung Jack dengan saya. Bung Jack. Ya baik, tadi terputus ya. Iya Jadi betul. sudah dipastikan adalah videonya adalah hoax ya karena Jadi ini menunjukkan posisi frekuensinya ya. Kalau misalnya kita pindah ke bawah, nanti dia garisnya ke bawah. Kita coba aja 90,9. Nah, dia turun ke bawah sini ya. Misalnya 87,9, dia turun lagi ke bawah. Oke, sekarang kita naik di 106,1, 106,7 di atas ini kan di ujung. Oke, seperti itu ya. Kita matikan FM-nya, kita pencet agak lama. Nah, mati FM-nya. Kemudian ini untuk AB, kita pencet agak lama, naik ke atas. Oke. Sekarang kita mau cek powernya dari radio ini ya. Jadi kalau untuk menu-menunya apanya ya silakan ya, nanti dipakai Dalcom aja nanti Anda lihat ya. Jadi ini bisa 145, bisa 350, ya bisa 400. Nah, jadi 3 band untuk pancarnya. Resipnya juga bisa 250. Jadi resip bisa di 250 juga bisa. Ya, seperti itu. Oke. Jadi resip bisa untuk transmit 3 band. Oke, kita coba untuk power dari radio ini ya. Kita akan ngetes powernya ya. Untuk Wirecom Key 7 ini seperti apa untuk powernya. Kita coba untuk di frekuensi 145 dulu ya, di frekuensi VHF. Untuk low powernya berapa ya, kita coba low power, kita coba low power ntar. Oke, low powernya kita pencet lama mungkin ya. Oh enggak, jadi menunya tetap harus dipencet satu-satu ya. Ntar kita cari power. Nah ini power kita pilih low ya. Oke, sudah masuk low, kita tes ya. Ini sudah low belum ya? Udah low ya, kita tes ya. Low powernya di 2 watt kurang dikit, 2 watt lah ya, low powernya 145. Kemudian kita coba high-nya, kita naikin ke high ya, kita exit, kita coba ya 5 watt, 5 watt lebih dikit ya. Coba kita lihat ya, 5 watt lebih sedikit ya. Oke, kita coba di 435 di UHF high-nya. Kita coba low-nya dulu, power, kita pindah ke low. Oke, kita tes 1,5 untuk low-nya. High-nya UHF high ini, high-nya berapa, kita coba lihat high-nya. Oh masih low ya. Agak keras tombolnya, sebentar. Oke, kita coba
Ya, 5 watt juga kita cas. Ya, 5 watt. Sekarang di 350 ya. 350. Ya, kita coba low-nya. Kita pindah ke low. Oke, kita tes. Nah, ini low ya. Low-nya 4,5 watt. Low-nya, kita coba lihat high-nya. High-nya nah, ini sudah high. Kita coba high-nya berapa. Mentok itu berapa ini? 6 watt ya. Ya, kadang ada 6 watt, ada 5,5. Ya, jadi saya simpulkan sih rata ini power high-nya rata. Jadi VHF, UHF, UHF low itu rata 5 watt high-nya. Bagus ini. Radionya nggak naik turun. Tapi ya tadi antara low sama high di 350-nya nggak terlalu signifikan gitu ya. Low-nya 4,5, high-nya 5 watt lebih. Jadi sama aja kita main high terus. Ya mungkin karena 350 kan dipakai untuk komunikasi yang agak jauh mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Dan jelas ini body keras banget ya, bener keras banget. Nanti besok kita akan tes. Oke, sekarang kita coba untuk tes antena. Sudah standby, kita coba antenanya. Tes di 140 ya. Biasa kita teman-teman dimintanya 140 sampai stopnya 174 MHz. Kita coba lihat. SWR-nya untuk di VHF ya. Di VHF itu dari 148 ya, sampai 156. Ya, seperti ya ini frekuensi komersial lah di atas ya. Jadi dia paling rendah di 152. SWR 1,4. Ini VHF-nya. Sekarang kita masuk ke UHF-nya. UHF berarti kita langsung aja dari paling rendah itu 300 ya. Kita start dari 300 saja. Paling tinggi kita stop di 480. 480. Ya, kita lihat. Kalau 300 jelas tinggi ya, kita coba 300 berapa dia mulainya. 359 mulai di situ ya. Dia 1,9, paling rendah dia di 379. Di 400-nya masih bisa. Coba kita lihat. 400 masih bisa sampai 420, 424. Ya UHF-nya bolehlah di situ ya, ini masih bisa kok naik terus nih tuh. Oke, jadi ini tergantung posisi antena yang kita pegang ya. Jadi ini untuk UHF-nya bagus ya. Kalau saya lihat sih UHF-nya bisa dipakai mau di bawah mau di UHF low, UHF high bisa, nggak masalah ya. Kalau di VHF tadi saya coba posisi-posisinya apakah ada yang berbeda. SWR-nya kita tes lagi 2 kali tes ya. Saya pegang misalnya begini, oh nggak ada, tetap di situ teman-teman, yang nggak bergeser-geser, sama. Jadi di frekuensi komersial di 148 ke atas ya, atau 150 ke atas lah, sampai 160 ya, seperti itu untuk yang VHF-nya. Sementara UHF-nya oke, bisa kita pakai ya, mulai dari 370 sampai 440. Coba untuk tes modulasi dari nah ini. Jadi airband seperti itu teman-teman ya. Jadi airband seperti itu suaranya dari air traffic control. Sekarang kita akan coba untuk, waduh, ini malah mati lagi. Ya, sebentar teman-teman ya. Oke, kita akan ganti radio receive-nya aja.
Waduh, ini pada mati semua radio. Ini juga mati, yang tadi juga mati. Sebentar, kita receive pakai apa ini? Ya. Oke lah, langsung aja kita tes saja modulasinya seperti apa ya. Langsung pakai TXQ aja. Kita coba tes ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tes dicoba. Welcome BR88 Welcome BR Q7. 1, 2, 3 welcome Q7 tes dicoba. 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke, untuk audionya cukup bagus ya. Audionya kenceng ya, bagus. Oke, kita akan coba tes untuk receive yang lain ya. Kita coba receive seismograf ya. Kita tes untuk kemampuan receive-nya apakah berbeda atau sama dengan DL8000. Kita tes saja. Kita pasang di antena pertama, coba di antena bawah dulu. Bisa nggak? Nah, ini frekuensi seismograf ya. Ini antena di bawah ya. Kalau saya buka squelnya mungkin bisa ya. Kalau saya buka squelnya kemungkinan bisa. Kita tes saja. Kalau bisa berarti sama dengan DL9000 ya. Bentar. Nah, itu squel. Kita coba buka. Ya, bisa ya. Kita buka langsung hidup. Sekarang kita tes pakai antena yang di atas, antena luar. Ini tadi antena luar juga, tapi di bawah ya. Ini di atas, coba tes. Ya, seperti itu ya teman, pakai antena di atas. Kita coba pindah yang dia. Mungkin karena dual watch. Oh, bisa. Ya, bisa ya. Jadi lumayan lah ya, receive-nya lumayan. Kalau untuk pakai antena luar di atas, dia bisa cuman agak kecil ya. Kalau kita buka squel, ya lumayan lah. Untuk kualitas RX-nya dia sedengan ya, tidak ya, kalau mau dibilang budek sekali juga enggak, tapi dibilang peka juga enggak ya. Tapi kalau dibandingkan yang Welcome BR88 Plus ya beda kelasnya, karena ini harganya segini ya. Jadi harga segini dengan fitur yang banyak, kemudian bodi yang keras kayak gini, baterai yang besar ya, silakan Anda bisa pertimbangkan sendiri ya. Untuk powernya stabil 5 watt semua loh, 3 bandnya ya. Kadang kalau kita beli radio belum tentu tiga-tiganya stabil gitu, tapi ini lumayan stabil. Oke, teman-teman semua, itu dia review kita mengenai Welcome Q7 ya, Q7. Jadi ini waterproof, kemudian hard. Jadi kalau ditarung gini ya, kita bisa coba ya, ditarung dengan HT yang lain ya, mungkin HT lain bisa berantakan gitu ya. Jadi kalau untuk Q7 ini cukup oke lah ya. Oh ya, menu scan-nya tadi belum saya tunjukin karena saya belum bawa radio yang tanpa layar ya. Nanti mungkin besok sekalian kita tes dengan seberapa kuat HT ini. Sekalian kita tes scan-nya ya. Ada menunya kok di dalam sini, ada menunya. Jadi nanti tinggal kita tes untuk scan frekuensi ya. Jadi kalau menurut saya sih radio dengan harga 625 sekian ya, mungkin bisa lebih.
Tapi di bawah, jelas pasti di bawah 700 ya. Ini oke banget kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya, tapi menurut Anda kan beda-beda teman-teman ya. Tergantung kebutuhan. Karena kalau kita pakai untuk outdoor, kita sudah tidak khawatir lagi dengan radio dengan 3 band untuk memancar seperti ini kan sudah oke ya. Kita mancar di VHF, kemudian di UHF high, UHF low, apalagi di 350 bisa kan oke banget ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya mengenai review dari Wercom Q7. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan Anda untuk mencari sebuah radio yang sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Sekian saja dari saya, Yangki Charlie itu Yangki Dezulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementri, bye-bye.